Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria tampan namun miskin bernama Fajar. Ia merupakan pria pekerja keras yang tak kenal lelah. Singkat cerita, ia bertemu dengan wanita cantik dan menjadi kekasihnya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menikah dengan wanita tersebut. Namun, karena statusnya yang rendah, ia mengalami penolakan secara hina oleh calon mertuanya atau dari orang tua wanita tersebut. Hingga akhirnya, takdir berkata lain dan Fajar ternyata bukanlah sembarang pria. Ia menemukan sesuatu yang mengubah nasibnya. Apakah hal tersebut menjadi akhir yang baik atau buruk? Di sebuah sudut kota yang terlupakan, berdirilah sebuah rumah kecil yang terbuat dari papan kayu rapuh. Udara malam membungkusnya dengan sunyi. Hanya sebuah bola lampu pijar kecil menggantung dari langit-langit, memancarkan cahaya hangat tapi redup. Di dalam kamar itu, seorang pria muda duduk dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Tangannya menggenggam erat sebuah brosur motor warna hijau cerah, Kawasaki Ninja 250. Wajahnya yang tampan dengan kulit putih bersih tampak penuh harap sekaligus lelah. Namanya Fajar. Sejak lahir, hidup Fajar memang tidak pernah mudah. Ia terlahir dalam keluarga miskin yang tak punya apa-apa selain rasa cinta sederhana. Ayahnya telah tiada sejak ia masih kecil, meninggalkan sebuah bengkel motor tua yang nyaris runtuh dan segudang mimpi yang belum sempat terwujud. Ibu Fajar sudah lama meninggalkannya, meninggalkan dia sendiri di dunia yang keras. Fajar tahu, setiap pagi adalah perjuangan. Ia harus bangun sebelum fajar menyingsing, merapikan diri seadanya, lalu keluar mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Dari menjadi buruh serabutan mengangkat barang berat di pasar, membersihkan jalanan hingga membantu tukang bangunan, ia lakukan semua dengan sepenuh hati. Tubuhnya yang tak terlalu besar harus menanggung beban berat demi sepotong nasi dan segenggam harapan. Namun malam bukanlah waktu untuk beristirahat bagi Fajar. Ketika kebanyakan orang pulang ke rumah mewah mereka, Fajar kembali ke bengkel kecil peninggalan ayahnya. Dengan tangan yang kotor dan lelah, ia membersihkan alat-alat, merawat mesin motor tua, dan berharap suatu saat bengkel itu bisa kembali hidup dan berkembang. Setiap bunyi mesin yang berdengung di tangannya seakan menjadi musik penguat semangat di tengah hidup yang penuh liku. Di balik wajahnya yang tampan dan bersih, tersimpan luka yang dalam. Luka dari kenyataan bahwa dunia kadang terlalu kejam bagi mereka yang berasal dari bawah. Ia sering merasa dicemooh, diremehkan, bahkan dipandang sebelah mata. Tapi Fajar tidak pernah membiarkan itu meruntuhkan jiwanya. Ia percaya ada sesuatu yang besar menantinya di balik perjuangan ini. Brosur motor Kawasaki Ninja 250 yang ia genggam adalah simbol mimpi. Motor yang selama ini hanya bisa ia lihat di iklan atau di jalanan, tapi tak pernah bisa ia miliki. Di matanya, motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi lambang kebebasan dan keberhasilan. Satu hari nanti, ia akan mengendarainya dan membuktikan pada dunia bahwa asal-usul bukanlah penentu akhir. Malam semakin larut. Bayangan-bayangan gelap di sudut kamar mulai melebur dengan cahaya pijar yang temaram. Fajar menarik napas panjang, memandang brosur itu sekali lagi, lalu menutup matanya sejenak. Dalam hati, ia berbisik, "Aku akan buktikan. Aku bisa." Cerita ini bukan hanya tentang kemiskinan atau perjuangan, tapi tentang keteguhan hati seorang pria muda yang menolak menyerah meski dunia berusaha menjatuhkannya. Ini baru awal dari perjalanan panjang Fajar, kisah yang kelak akan menginspirasi banyak orang. Pagi menyapa dengan semburat jingga yang malu-malu di balik gedung-gedung kota yang mulai berdenyut. Namun, bagi Fajar, hari baru bukan sekadar kesempatan, melainkan tantangan baru yang harus ia hadapi dengan kepala tegak, meski beban terasa semakin berat. Setiap pagi,
Dengan pakaian sederhana yang mulai lusuh, ia menyusuri jalanan padat menuju pasar tradisional. Di sana, udara dipenuhi aroma rempah, suara pedagang yang bersaut-sautan, dan hiruk-pikuk aktivitas orang-orang yang berlomba mencari nafkah. Fajar tak pernah mengeluh. Dari pagi buta hingga siang terik, ia mengangkat karung-karung berat, memindahkan barang, dan membantu siapapun yang membutuhkannya. Meski tubuhnya mulai letih dan berkeringat, semangatnya tetap menyala. Matanya yang putih bersih selalu menyimpan cahaya tekad yang kuat. Setiap tetes keringat adalah investasi kecil untuk masa depan yang ia dambakan. Namun pekerjaan kasar di pasar bukanlah satu-satunya tugasnya. Saat senja mulai merayap dan orang-orang berangsur pulang ke rumah mereka, Fajar bergegas ke bengkel tua sang ayah. Di sana, ia berhadapan dengan kenangan sekaligus harapan yang tersembunyi di balik dinding-dinding usang. Bengkel itu dipenuhi oleh alat-alat yang sudah berkarat, mesin-mesin motor yang tak lagi prima, dan debu tebal yang menutupi segala sudut. Tapi bagi Fajar, bengkel itu adalah warisan yang berharga. Sebuah tempat di mana ia belajar kerja keras dan menghormati jasa ayahnya. Ia membersihkan mesin dengan teliti, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan mencoba menghidupkan kembali semangat bengkel tersebut. Terkadang, ia duduk termenung, membayangkan bagaimana bengkel ini bisa ramai kembali, menjadi pusat perbaikan motor terbaik di kota. Meski menghadapi segala keterbatasan, Fajar tetap menjaga senyum kecil di bibirnya. Ia tahu, kerja keras hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Bahkan ketika tubuhnya ingin menyerah, ia terus melangkah. Kadang, saat malam sangat sunyi, ia duduk di depan bengkel memandang langit bertabur bintang. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bengkel tua itu yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Namun perjalanan Fajar tak hanya soal kerja keras dan perjuangan fisik. Ia juga menghadapi pertempuran batin yang berat. Kadang ia merasa kesepian, tersisih dari dunia yang seolah tak memberi ruang bagi orang seperti dirinya. Saat melihat orang-orang dengan pakaian mewah, kendaraan bagus, dan keluarga bahagia, hatinya sesak. Tapi ia tidak membiarkan kesedihan itu menguasai dirinya. Fajar percaya bahwa keberhasilan bukan hanya tentang kekayaan materi, tapi juga tentang keberanian untuk tetap berdiri dan berjuang meski dunia tak berpihak. Ia tahu nasib bisa berubah bila ia tetap konsisten dan tidak menyerah. Hari demi hari berlalu, dan dalam hati Fajar terus menyala api perjuangan yang tak pernah padam. Setiap pagi, saat matahari mulai terbit, ia sudah siap menghadapi dunia, membawa harapan besar yang suatu saat nanti akan menjadi kenyataan. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik gedung-gedung tua kota, Fajar memutuskan untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya yang melelahkan. Ia melangkah ke sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, tempat yang selama ini menjadi pelarian kecil dari hiruk-pikuk dan penatnya kehidupan. Warung itu tak lebih dari sebuah bangunan kecil dari kayu, dengan meja dan kursi yang usang, namun selalu dipenuhi oleh aroma kopi yang hangat dan suara obrolan ramah para pelanggan. Di sana, duduklah seorang wanita yang sejak pandangan pertama mampu menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Ia adalah seorang wanita cantik rupawan dengan kulit cerah yang bercahaya dan mata yang memancarkan kelembutan sekaligus kecerdasan. Rambutnya yang hitam panjang tergerai rapi dan cara berpakaiannya sederhana tapi anggun, memancarkan kehangatan yang jarang ditemukan di kota ini. Fajar merasa detak jantungnya seketika berubah saat melihatnya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya lupa sejenak pada beratnya hari yang telah dilaluinya.
Dengan langkah ragu, ia mendekati meja wanita itu dan mengucapkan salam. Wanita itu menoleh dan membalas dengan senyum lembut yang membuat dunia di sekitar Fajar seakan berhenti sejenak. Percakapan mereka dimulai dengan sederhana, tentang kopi, tentang hari yang telah mereka jalini, tentang mimpi dan harapan. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada kesamaan dalam rasa kesepian dan harapan yang membuat mereka cepat akrab. Wanita itu bercerita tentang keluarganya yang sederhana, tentang keinginannya untuk melihat dunia lebih luas, dan tentang ketakutannya akan masa depan yang tidak pasti. Fajar pun membuka diri, menceritakan perjuangan hidupnya yang penuh liku tentang bengkel tua sang ayah dan mimpinya untuk keluar dari kemiskinan. Hari-hari berikutnya pertemuan mereka di warung kopi itu menjadi rutinitas yang dinantikan oleh keduanya. Dari pembicaraan ringan, tawa kecil, hingga dukungan tak terucapkan, cinta perlahan tumbuh di antara mereka. Fajar yang biasanya pendiam, mulai merasa ada cahaya baru dalam hidupnya. Dan wanita itu, yang sering merasa sendiri, menemukan kehangatan yang selama ini ia cari. Namun cinta mereka masih terbungkus dalam kesederhanaan dan ketidaktahuan akan masa depan. Tak ada janji, tak ada rencana pasti. Hanya dua hati yang saling menguatkan dalam dunia yang keras. Di tengah perjalanan ini, Fajar semakin yakin bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk wanita yang kini telah menjadi sumber inspirasinya. Ia bertekad akan melakukan segala cara untuk membahagiakan dan melindunginya, meski jalan yang harus ditempuh penuh tantangan. Malam itu, saat mereka berpisah di depan warung kopi dengan senyum yang tak lekang oleh waktu, Fajar memandang langit yang bertabur bintang dan berbisik, "Aku akan membuatmu bangga. Aku akan mengubah nasib kita." Cinta mereka adalah secercah harapan di tengah gelapnya kehidupan. Tapi seperti yang akan segera mereka sadari, tak semua mimpi bisa berjalan mulus tanpa rintangan. Namun untuk saat ini, mereka memilih menikmati kebahagiaan sederhana yang telah mereka temukan bersama. Hari-hari berikutnya, Fajar dan wanita itu semakin dekat. Cinta mereka bersemi dengan manis, seperti bunga yang tumbuh di tengah padang pasir gersang. Mereka berbagi mimpi, tawa, dan harapan akan masa depan yang cerah bersama. Fajar, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, bertekad untuk melamar dan membawa wanita itu ke pelaminan, membuktikan bahwa cinta dan tekad bisa mengalahkan segala rintangan. Namun, kenyataan datang dengan tajam seperti pisau. Ketika Fajar memberanikan diri mendatangi rumah calon mertua untuk mengutarakan niatnya, ia disambut dengan tatapan dingin yang menusuk hati. Calon mertua, seorang pria tua berwajah keras dan penuh kesombongan, menatap Fajar dengan sinis. Kata-katanya lugas dan menusuk. "Apa yang bisa kau tawarkan untuk putriku? Kau hanyalah pria miskin tanpa masa depan." Fajar berdiri tegak, meski hatinya terluka. Ia mencoba menjelaskan perjuangannya, kerja kerasnya dari pagi hingga malam, serta harapan membangun kehidupan yang layak bersama wanita itu. Namun, kata-kata itu seolah tak berarti bagi calon mertua yang sudah terlanjur membentuk penilaian negatif. Penolakan itu bukan hanya dari sang ayah, tapi juga merambat ke seluruh keluarga. Mereka memandang rendah Fajar, memperlakukan dia seolah bukan manusia yang pantas mendapatkan cinta putri mereka. Wanita itu pun terseret dalam pusaran tekanan keluarga, perlahan terpisah dari Fajar. Malam-malam pun menjadi saksi air mata yang jatuh tak terbendung. Fajar merasa hancur, namun ia tetap berusaha kuat demi cinta yang pernah mereka miliki. Wanita itu, di sisi lain, merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan kewajiban kepada keluarganya. Puncaknya, wanita itu memilih menikah dengan pria lain, seorang pria kaya dan terhormat yang dipilih oleh keluarganya. Hari pernikahan itu dipenuhi kemewahan, tawa dan sorak-sorai dari para tamu,
Namun di balik itu semua, tersimpan luka yang dalam bagi kedua insan yang pernah saling mencintai. Fajar menerima kenyataan pahit itu dengan penuh kesedihan. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia berjanji untuk tidak membiarkan penolakan ini menjadi akhir dari kisahnya. Ia percaya, suatu hari nanti, nasib akan berpihak padanya. Dalam kesendirian, Fajar merenung. Ia menyadari bahwa dunia ini tidak selalu adil. Namun perjuangan dan keteguhan hati adalah senjata terbaik untuk menghadapi segala cobaan. Meskipun cinta yang ia rajut harus kandas, semangatnya tidak akan pernah padam. Kisah mereka menjadi pelajaran tentang bagaimana cinta bisa menghadapi ujian terberat, dan bagaimana keputusan orang lain kadang mengubah jalan hidup seseorang. Namun, yang terpenting, kisah ini mengajarkan bahwa harga diri dan keberanian untuk bangkit adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik. Setelah kepedihan yang dalam karena kehilangan cinta sejatinya dan penolakan dari keluarga sang wanita, Fajar menjalani hari-hari dengan beban berat di pundaknya. Namun, di balik luka itu, ada sesuatu yang belum pernah ia ketahui, sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh hidupnya. Suatu hari, saat membersihkan bengkel tua peninggalan ayahnya, Fajar tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan peralatan usang. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan beberapa dokumen dan surat-surat yang telah lama berdebu. Rasa penasaran dan gugup bercampur jadi satu saat ia mulai membaca isi dokumen tersebut. Dokumen-dokumen itu ternyata adalah bukti kepemilikan aset dan harta warisan yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya. Ternyata, sang ayah bukanlah pria miskin biasa yang hanya meninggalkan sebuah bengkel tua. Ia adalah seorang dermawan kaya raya yang selama hidupnya lebih memilih menyembunyikan kekayaannya dan menolong banyak orang secara diam-diam. Fajar terdiam, matanya membelalak tak percaya. Semua yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah ternyata hanya bagian kecil dari warisan besar yang belum ia ketahui. Ada rumah-rumah, lahan, bahkan bisnis yang tersebar yang selama ini tak tersentuh. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Antusiasme, kebingungan, bahkan sedikit penyesalan karena tidak pernah tahu lebih awal. Namun di balik semua itu timbul sebuah tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia sadar bahwa inilah saatnya untuk bangkit dan meneruskan legasi sang ayah. Dengan penuh semangat, Fajar mulai mengurus semua yang berkaitan dengan warisan tersebut. Ia belajar tentang bisnis, bertemu dengan pengacara dan penasihat, serta perlahan membangun kembali bengkel itu menjadi usaha yang menguntungkan. Semua perjuangannya kini mendapatkan pondasi baru yang kokoh. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan, Fajar merasa hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi hanya seorang pria miskin yang berjuang sendiri, tapi seorang pewaris kekayaan sekaligus amanah untuk membantu banyak orang seperti yang ayahnya lakukan. Di saat yang sama, kabar tentang keberhasilan Fajar mulai terdengar, menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang dulu meremehkan dan menolak dirinya. Namun, Fajar memilih untuk tetap rendah hati dan fokus pada masa depan. Rahasia besar ini menjadi titik balik yang menegaskan bahwa keberuntungan dan kesuksesan bisa datang pada siapa saja, tak peduli latar belakangnya. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang memanfaatkan kesempatan dan tetap gigih berjuang. Waktu berlalu, dan Fajar kini telah berubah menjadi sosok yang jauh berbeda dari pria sederhana yang dulu merana. Dengan jas rapi yang dipilih dengan cermat, ia melangkah penuh percaya diri keluar dari mobil mewah berkilauan. Di sekelilingnya, berdiri beberapa pengawal berpakaian formal yang dengan sigap menjaga dan mengawal langkahnya. Suasana mewah dan megah menyelimuti kediaman besar yang menjadi saksi dari pesta pernikahan mantan kekasihnya. Langkah Fajar mantap,
Wajahnya teduh namun penuh arti. Di hadapan keluarga yang dulu meremehkan dan menolak dirinya dengan kasar, kini ia berdiri sebagai pewaris kekayaan dan kesuksesan yang tak terduga. Tatapan penuh penyesalan menghiasi wajah calon mertua yang dulu menolaknya, dan keheningan menyelimuti ruangan saat ia mendekat untuk berjabat tangan. Fajar menyodorkan tangan dengan sikap elegan dan senyum tulus. "Selamat menikah," ucapnya dengan suara tenang namun mengandung kekuatan. Kata-kata itu menggema bukan hanya sebagai ucapan sopan, tetapi juga sebagai simbol kemenangan dari seorang pria yang pernah diremehkan. Wanita yang dulu pernah ia cintai tampak terkejut. Tatapannya melebar antara rasa terkejut dan perasaan yang tak mudah diungkapkan. Namun Fajar tidak mencari balas dendam dengan kebencian, melainkan dengan keberhasilan dan ketulusan yang membuat semua terpana. Pesta pernikahan itu berlanjut dengan kegembiraan. Namun bagi banyak orang, momen kedatangan Fajar adalah kejutan terbesar hari itu. Cerita tentang pria miskin yang berubah menjadi sultan, yang dulu ditolak karena statusnya, kini menjadi pembicaraan hangat dan viral di kalangan tamu undangan dan masyarakat. Fajar berjalan meninggalkan pesta dengan kepala tegak, membawa pesan kuat bahwa keberhasilan sejati datang dari kerja keras, ketulusan, dan pantang menyerah. Ia telah membuktikan bahwa penilaian orang lain bukanlah akhir dari cerita seseorang. Kisah Fajar bukan sekedar kisah cinta yang patah, tapi kisah perjuangan hidup yang menginspirasi. Dari kamar kecil penuh perjuangan, hingga panggung kemewahan dan penghargaan, ia mengajarkan pada kita semua bahwa siapapun bisa mengubah nasib jika mau berjuang dengan sepenuh hati. Demikian kisah dari Fajar yang semoga bisa membuat kamu terinspirasi ya. Yang sudah subscribe dan like, saya doain mulai hari ini nasibmu berubah menjadi orang kaya raya yang serba berkecukupan, hutang-hutang lunas, dan badan sehat walafiat. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.